Oke, ini mode pengalamatan dalam bahasa rakitan. Sekilas tadi saya sudah sampaikan bahwa mode pengalamatan ini terasosiasi pada bagaimana kemudian Anda bisa mengisi data ke register, memindahkan data antar register baik secara langsung maupun secara tidak langsung, kemudian memindahkan data dari memori ya, dari register ke memori internal maupun memori eksternal, dalam hal ini adalah memori data atau RAM. Kemudian bagaimana kemudian Anda mengisi data atau memindahkan mengisi data ke satu register yang berasal dari data yang tersimpan di memori kode. Itu yang kita sebut nanti indeks. Nanti akan ada perbedaan antara beragam mode-mode pengalamatan. Jadi memang mode pengalamatan ini asosiasinya itu adalah bagaimana Anda bisa mengisi data ke register. Nah, sebelum ke sana saya mencoba mengulas kembali tentang arsitektur 8051. Di dalamnya memuat ada memori kode ya, atau memori program yang besarnya atau kapasitasnya itu adalah 4 kilobyte. Nah, kapasitas ini akan menunjukkan bahwa kalau Anda menggunakan 8051, maka besar kode yang bisa masuk ya ke memori internal dari 8051 itu adalah sebesar 4 kilobyte. Lebih dari itu maka Anda harus menggunakan memori eksternal. Memori kode eksternal bisa menggunakan EEPROM maupun bisa menggunakan flash. Demikian juga memori data internalnya. Memori data internalnya dia terbatas. Dia kapasitasnya hanya 128 byte. 128 byte ini sebenarnya kalau untuk aplikasi embedded ya ini sudah memadai. Namun kalau misalnya Anda membutuhkan data yang lebih banyak, Anda bisa menggunakan eksternal RAM. Nah, di bagian memori data ini pun ada SFR. SFR ya, Special Function Register, yang sempat juga saya singgung bahwa setiap periferal yang tersambung atau yang ada di arsitektur 8051 itu bisa diakses, bisa ditulis maupun dibaca ya, dengan mengakses alamat yang sudah didefinisikan di SFR. Misalnya port 0, port 1, port 2, port 3, kemudian stack pointer dan seterusnya, itu alamatnya sudah terdefinisikan di SFR. Jadi memang SFR ini dia memeta di sana ya, terdapat alamat ya, dia memang digunakan untuk sebagai alamat untuk setiap periferal yang ada di 8051. Baik mulai dari stack pointer, akumulator dan seterusnya sudah didefinisikan di SFR, sehingga untuk kemudian mengakses setiap periferal yang ada di 8051 Anda bisa mengaksesnya melalui SFR ini, Special Function Register. Kemudian ada juga yang memory bit. Artinya nanti operasi yang kita lakukan itu adalah operasi bit. Operasinya bukan operasi byte ya. Nanti akan harus dibedakan antara operasi byte dengan operasi bit, bahwa di operasi bit atau memori yang bisa kita gunakan atau kita akses ke memori bit ini adalah kita bisa mengeset atau mengclearkan nilai 1 bit gitu. Contoh misalnya P01 itu Anda bisa menggunakan set bit, bisa menggunakan clear bit. Ada juga di memori internal ini yang sifatnya itu adalah bit addressable. Bit addressable itu artinya alamatnya itu adalah alamat bit, dan alamat bit itu Anda kemudian bisa melakukan operasi bit dengan kemudian melakukan clear maupun melakukan set bit ya, melakukan set gitu. Clear itu untuk membuat nilainya sama dengan 0, set itu untuk membuat nilainya sama dengan 1. Nah, tipe-tipe memori inilah yang kemudian membedakan antara satu keluarga 8051 dengan arsitektur yang lain gitu. Misalnya 8052 memori dia 8 kilo, kemudian memori internalnya dia 256. Kemudian ada variasi-variasi yang lain ya, 8051 dengan arsitektur yang sama 8051, tapi ada variasi yang lain. Misalnya SFR-nya dia muncul di sana, ada COM-nya ada 2, serial COM-nya ya, serial
serial komunikasinya untuk bisa melakukan transfer data secara serial dari mikrokontroler ke device yang lain. Itu misalnya ada dua, ada COM0 dengan COM1 dan seterusnya. Nah, dan itu kemudian akan bisa terpetakan di SFR-nya. Anda bisa melihat perbedaan di SFR-nya bagaimana, kemudian kapasitas IRAM-nya berapa, kapasitas internal kodenya berapa. Itulah yang kemudian membedakan antara satu arsitektur dengan arsitektur yang lain. Tapi kalau 8051 memori kodenya itu adalah 4 kilo, memori data internalnya itu adalah 128 ya byte. Ini pun satuannya kilobyte ya, KB. Kemudian kita bisa melihat model memori 8051. Di memori eksternal Anda baik yang kode maupun data ya, itu Anda bisa mengakses alamat dari 000 sampai FFFH. Kapasitasnya masing-masing 64 kilo. Anda bisa mencampur ya, memori kodenya 64 kilo, memori datanya 64 kilo. Untuk kemudian bisa membuat satu sistem ya, satu sistem yang kemudian dia itu mempunyai kapasitas memori program maupun memori data yang masing-masing besarnya adalah 64 kilo. Ini memori eksternal gitu. Nah, kalau misalnya Anda tidak menggunakan memori eksternal, maka Anda bisa menggunakan memori internal, namun dengan kapasitas yang terbatas. Untuk data maksimal itu adalah 256 byte. 256 byte inilah yang kemudian bisa Anda manfaatkan untuk kemudian bisa mengakses ya, mengakses register, Anda bisa mengakses RAM. RAM-nya itu sendiri dia adalah 128. 128 dia letaknya itu adalah di 000 sampai 07F. Jadi kalau misalnya kita lihat ya 00 sampai 7F itu akan ada di sini. Inilah RAM internal. RAM internal yang kemudian bisa kita gunakan untuk menyimpan data secara sementara. Kemudian di alamat yang atas dari 80 sampai FF inilah yang kita sebut sebagai SFR, Special Function Register. Special Function Register inilah yang kemudian bisa kita gunakan nanti untuk mengakses setiap peripheral yang ada. Setiap register yang ada itu dia dipetakan di SFR ini. Karena namanya kan special function ya, function register artinya memang register dia nanti digunakan untuk memetakan register-register yang ada di 8051. Setiap register ada, termasuk juga DPTR dia dipetakan di sini. Nah, kalau di 8052 maka Anda bisa menggunakan internal RAM-nya itu juga dari alamat 000 sampai alamat 0FF, artinya 256. 256 itu akan keluar ke sini, kemudian masih juga ada SFR di sini ya, dan yang lain hampir sama gitu, hanya saja nanti di kapasitas untuk IRAM-nya dia lebih besar daripada 8051. Nah, kita coba lihat di bagian RAM-nya. Di bagian RAM-nya dia kapasitasnya hanya 128 byte. 128 byte itu dia terbagi jadi 3. Yang pertama itu adalah register bank. Jumlahnya adalah 4 register. 4 bank ya, 4 bank. Masing-masing bank ini dia akan mempunyai 8 buah register yang kita sebut R ya, RN gitu. Mulai dari R0 sampai R7. Jadi setiap bank nanti ada R0 sampai R7, R0 sampai R7, R0 sampai sejumlah 4 buah gitu. Itu kita sebut sebagai bank. Karena di sini ada 32 ya, 32 register. Karena setiap bank kan ada 8 ya, 8 register dari R0 sampai R7, ada 4 berarti total adalah 32 register. Maka kita nanti bisa menggunakan 3 buah register ini untuk pengalamatan tidak langsung yang kita sebut sebagai indirect. Nah, indirect itulah yang kemudian kita memanfaatkan register bank. Register bank termasuk juga nanti operasi stack kita lakukan dengan menggunakan register bank ini. Kemudian ada juga bit addressable, bit space ya, bit space atau ruang bit di alamat 20 sampai 2F. Alamat 20 sampai 2F ini kita bisa melakukan operasi bit. Jadi kalau misalnya Anda ingin menyimpan data sementara, katakanlah dari P10 ya, P10, maka Anda bisa menggunakan ruang alamat ini untuk menyimpan data sementara untuk P10 itu. Karena dengan menggunakan bit space ini, setiap data yang tersimpan di sini bisa diakses secara bit. Anda bisa set bit, bisa clear bit.
Beda dengan yang alamat 2F ke atas. 2F ke atas ini adalah General IRAM ya, General IRAM. General IRAM inilah Anda hanya bisa mengakses secara byte. Anda tidak bisa melakukan operasi bit. Misalnya set bit clear di sini nggak bisa. Katakanlah misalnya Anda tadi ya dari sensor P10 datanya ingin disimpan sementara di alamat katakanlah 30 ya, 30 berarti kan di atasnya sini disimpan di sini, maka Anda tidak bisa melakukan set bit atau clear bit yang ada di sini gitu. Atau operasi JB juga tidak bisa dilakukan di sini karena bagian RAM ini dia itu adalah byte ya, byte. Yang hitam ini dari 20 sampai 2F ini adalah bit. Di operasi bit inilah Anda bisa melakukan clear bit, set bit, JB, JNB, dan yang lain-lain bisa Anda lakukan di sini. Nah, kita coba lihat beragam segmen memori di 8051. Segmen memori bisa kita nyatakan dengan kode ya, kode, kemudian ada data, ada bit, ada idata, ada xdata. Di sinilah Anda bisa dengan direktif ini ya, Anda bisa kemudian mendefinisikan alamat untuk setiap variabel yang Anda deklarasikan, setiap label yang Anda deklarasikan. Misalnya EPROM, code 0800, artinya kita mendefinisikan alamat EPROM ini adalah 0800H, sehingga nanti Anda bisa memanggil ya alamat ini dengan menggunakan label EPROM. Termasuk juga stack data. Kalau code berarti dia ada di memori program, kalau data itu dia akan mendefinisikan, kalau data ya ini direct RAM address. Artinya nanti Anda akan mendefinisikan apa-apa yang kemudian alamatnya itu adalah alamat direct, alamat langsung. Kalau 7 ya 7. Kemudian V24BAF idata 80H ini adalah alamat indirect. Alamat tidak langsung ya, alamat tidak langsung. Apa beda antara alamat langsung dengan alamat tidak langsung itu akan bisa ditelusuri di sini. Jadi kalau alamat indirect itu berarti dia memang nanti mode pengalamatannya itu adalah pengalamatan yang indirect. Kalau yang data ini mode pengalamannya nanti adalah mode pengalamatan direct. Kemudian red light bit itu artinya dia akan mengakses alamat bit ya, alamat bit. Alamat yang dia itu bisa bit addressable. P15 itu dia bisa bit addressable. Kemudian P0, P1 dan seterusnya dia bisa juga bit addressable. Termasuk juga kalau misalnya Anda bisa mendeklarasikan misalnya RAM bit gitu ya, RAM bit alamatnya Anda tuliskan di sini gitu. Alamatnya berapa gitu. Itu juga bisa Anda deklarasikan sebagai bit addressable. Sampler xdata. Nah, ini adalah eksternal RAM data. Jadi nanti apa yang ada di data, kemudian idata dan bit itu nilainya tidak boleh melebihi FFH karena memang data idata bit itu dia akan mendefinisikan label dengan alamat yang ada di sini. Dengan label yang alamat yang ada di sini tidak boleh lebih dari FFH. Kemudian direktif yang lain bisa kita gunakan untuk mengalihkan. Kalau ini mengalihkan ya, kalau ini adalah menetapkan. Nilainya kita bisa setel di sini. Kemudian kalau yang ini digunakan untuk mengalihkan, misalnya desek, maka switch ke previous data segment. Artinya nanti desek itu ya, deklarasi desek ini dia akan mengalihkan ya ruang alamatnya itu adalah ke segmen data sebelumnya. Kalau csec at 800 maka akan mengalihkan ini kode segmennya itu ke 800H. Jadi nanti alamat addressnya akan menjadi 800. Termasuk juga exec. Exec itu dia merepresentasikan ya apa beda antara csec ini dengan exec. Kalau exec ini menunjukkan alamat data untuk RAM ya, ini untuk RAM yang eksternal. Kemudian kalau C itu dia menunjukkan kode. Nah, kode C itu menunjukkan kode, D-nya itu menunjukkan data ya, tapi dia internal. Kemudian I itu indirect segment, idata, kemudian BSEC itu untuk mengalihkan ke bit, XSEC itu nanti untuk mengalihkan ke data eksternal. X itu dia menunjukkan eksternal. Kalau C dia menunjukkan kode gitu. Kemudian lihat
peta dari memori kode. Memori kode eksternal kita bisa memanfaatkan alamat sampai 64 KB ya. Kapasitasnya itu adalah 64 KB dengan alamat 0000 sampai FFH. Dan kalau misalnya Anda mengimplementasikan sistem, kemudian Anda menggunakan memori kode dengan 64 kilobyte, dan kemudian Anda mengeset EA ya, EA itu adalah external access sama dengan 1, kita sudah pelajari sebelumnya, maka instruksi pertama dia akan diambil dari alamat kode eksternal yang di sini gitu. Dari 000H kemudian akan dieksekusi. Nah, ini adalah memori kode eksternal. Kita bisa nanti kemudian mengambil maksudnya data yang ada di sini. Kemudian kita juga bisa menyetel alamat yang ada di memori kode ini dengan menggunakan code maupun JSEC ya, JSEC ini gitu. Kemudian kita pun bisa menggunakan misalnya memori internal. Memori internal yang ada di 8051 itu adalah kapasitasnya 4 kilo. 4 kilo ya, 4 kilobyte. Inilah yang kemudian bisa Anda manfaatkan untuk kemudian bisa membuat satu aplikasi yang bisa muat ke 4 kilobyte. Tapi kalau misalnya tidak muat ya, tidak cukup, maka Anda bisa menggunakan eksternal. Jadi memang sedapat mungkin Anda bisa memanfaatkannya memori internal yang ada di 8051 untuk aplikasi Anda tanpa kemudian menambahkan memori eksternal. Batasannya hanya kapasitasnya saja gitu. Flash memori kode di 8051 kapasitasnya hanya 4 kilo, RAM-nya kapasitasnya hanya 128. Nah, dari sini kemudian kita bisa menggunakan misalnya kode-kode seperti ini. Kita bisa mengembangkan misalnya ORG 0. ORG 0 ini nanti digunakan untuk menyetel alamat pertama yang kemudian akan dijalankan. Misalnya ORG 0 berarti alamat yang akan digunakan untuk instruksi di bawahnya, ini kan direktif ya, ORG 0H, set bit ini dia alamatnya itu adalah 00. Jadi memang 00H ini akan mengacu ke alamat memori kode. Sedangkan D2 D4 dia itu akan merupakan kode yang dibangkitkan oleh instruksi assembler ini, set bit RS10. Oleh assembler dia akan diterjemahkan menjadi kode instruksi D2 D4. Nanti kita akan pelajari ini di minggu depan, bagaimana kemudian tipe-tipe instruksi dan bagaimana kemudian compile assembler ya, dalam ini adalah assembler karena yang diterjemahkan itu adalah kode assembler untuk membuat kode instruksinya yang siap untuk dijalankan oleh microcontroller 8051. Nah, perintah ini ORG dia akan mengeset alamat awal. Kemudian kalau kita lihat set bit RS1, dia itu lebar kodenya atau panjang kodenya, panjang instruksi ini adalah 2 byte. 2 byte itu akan dinyatakan dengan D2 D4. Ini kan ada 2 byte, D2 D4. Padahal di 8051 atau microcontroller keluarga 8051, instruksi itu besarnya itu adalah 8 bit ya, atau 1 byte. Sehingga untuk 2 byte ini di 2 alamat. Yang pertama itu adalah 00 untuk menyimpan di 2, D4-nya akan disimpan di 01. Sehingga begitu dijalankan SJMP ini, alamat 8 atau instruksi kode 800C ini akan disimpan mulai dari 02. Karena 01-nya dia digunakan untuk D4, kemudian 00-nya digunakan untuk D2. 02-nya digunakan oleh 80, 03-nya digunakan nanti oleh 0C. Kita bisa bedakan misalnya dengan 10 ya. Untuk ini increment R0. Increment R0 itu dia besar kodenya itu adalah 1 byte ya, 1 byte saja. Increment R0 dia akan terjemahkan menjadi 08, instruksi kodenya ya 08, dan dia akan menempati alamat 10. Nah, alamat 10 itu dia disetel oleh ORG 10H. Artinya nanti direktif ORG 10H akan membuat instruksi berikutnya, instruksi yang setelah ORG ini akan tersimpan di alamat yang didefinisikan di direktif ORG ini. Kalau 10H berarti alamatnya dia akan 10H. Kemudian
Kemarin saya juga bahas tentang label ya. Kita menggunakan label, misalnya label main ya, main seperti ini gitu. Main ya, benar ya, label main. Kemudian kita bisa menggunakan SJMP main. Nah, label inilah yang kemudian bisa dia akan merujuk ke alamat yang kemudian ada di label ini. Berarti increment R0 atau label main 0 itu alamatnya itu adalah 10. Sehingga kita nanti di SJMP ini tidak perlu menuliskan misalnya SJMP 10 gitu, tapi langsung aja misalnya SJMP main. Nanti oleh assembler akan diterjemahkan nilainya itu adalah 800C. 0C ini adalah dia tambahan ya, berapa selisih antara 10 ini dengan 02. Dia nilainya adalah 0C. Nanti kita bahas ini di operasi percabangan karena SJMP itu merupakan operasi percabangan di minggu depan ya, atau di pertemuan berikutnya. Nah, ini yang kemudian perlu Anda pahami ya, bahwa setiap kode atau instruksi yang Anda jalankan, Anda buat, kemudian Anda assembly, itu akan menghasilkan yang pertama itu adalah kode ya. Kode itu dia akan mempunyai besarnya berapa, dan kemudian dia akan tersimpan di memori, di alamat memori kode ya. Itu Anda bisa telusuri ini semua di file LST. Begitu Anda melakukan assembly, maka akan ada setidaknya 2 file yang dibangkitkan, yaitu file hex-nya dan file LST. File LST itu adalah file yang berisi report, termasuk juga translasi antara kode assembler ini dengan opscode yang dibangkitkan. Ini opscode yang dibangkitkan, kemudian ini bahasa assemblernya, termasuk juga peta memori kode programnya. Sehingga ini bisa Anda gunakan untuk belajar ya, untuk mempelajari bagaimana sebuah instruksi itu, sebuah kode assembler, dia akan diterjemahkan menjadi kode instruksi oleh assembler. Selain Anda juga nanti bisa Anda gunakan untuk melakukan debugging juga ya, isi memorinya sebenarnya seperti apa, ini kok ada kesalahan dan yang lain-lain. LST ini bisa Anda gunakan. Kalau di IMSI 8051 Anda bisa menelusuri ini semua. Kemudian selain memori kode itu, kita bisa memanfaatkan memori data internal dan register. Memori data internal ini dia ada, tadi sudah saya sampaikan juga, dia besarnya itu adalah 128. 128 itu sebenarnya terbagi menjadi, yang pertama itu adalah register bank seperti ini. Jadi ada R0, R1, R2, R3 sampai R7 untuk bank 0 sampai bank 3. Alamatnya itu dari 00 sampai 1F ya. Kemudian ada yang sifatnya bit. Ini adalah bit. Alamatnya itu adalah 20 sampai 28. Dan bit itu sendiri dia sebenarnya punya alamat khusus. Jadi kalau misalnya setiap bit yang ada di sini, misalnya ini ya, bit yang alamatnya 20, byte yang alamatnya 20, alamat bitnya itu adalah mulai dari 00 sampai 07. Karena kan ada 8 bit ya yang ada di sini, yang bisa tersimpan di sini, itu bisa diakses dengan alamat bit 00 sampai 7F. Sehingga kalau misalnya Anda nyatakan misalnya set bit 07 gitu. Set bit 07, maka yang nilai yang ada di 20, register 20, dia nilainya akan sama dengan 0x atau 001H ya, 001H. Satunya itu adalah alamat yang ketujuh gitu. Ini adalah bit gitu. Kemudian ada juga general IRAM. Nah, general IRAM inilah yang kemudian bisa Anda gunakan untuk menyimpan data yang sifatnya byte. Data sementara bisa disimpan di sini. Kemudian alamat 80 sampai FF itu merupakan SFR ya, Special Function Register, yang kemudian di sana Anda bisa mengakses setiap register yang ada di microcontroller, terutama 8051. Secara khusus ini adalah register bank.
register bank itu sendiri nanti bisa kita gunakan untuk mode pengalamatan yang tidak langsung ya, tidak langsung. Kemudian operasi stake juga kita bisa menggunakan register bank ini. Ada 4 buah bank. Bank 0, 1, 2, 3 dengan masing-masing dia mempunyai 8 buah register. Biasanya ini disebut sebagai RN ya, simbolnya itu adalah RN. R-nya itu adalah register, nama registernya R, N-nya dia dari 0 sampai 7. Kemudian kita pun nanti bisa mengeset karena ini ada 4 bank, kita bisa mengeset banknya gitu. Bank mana yang akan kemudian akan digunakan. Nah, itu bisa di-set dengan memberikan nilai ke PSW terutama RS1 atau PSW4 dan RS0. Ini PSW3. Untuk menggunakan bank 0, nilai RS-nya itu adalah 00. Bank 1, 01, bank 2, 10, bank 3 itu adalah 11. Sehingga kalau misalnya Anda punya perintah seperti ini ya, ORG 0H, maka dia alamatnya di 0 ya, mulai 0, set bit RS1, berarti RS1-nya nilainya akan sama dengan 1, atau PSW4-nya nilainya sama dengan 1. Kemudian RS0-nya karena tidak kita set ya, nilainya akan 0. Sehingga kalau misalnya perintah ini dijalankan, register yang akan atau bank yang akan digunakan itu adalah bank 2. Ini bank 2 ini yang kemudian akan digunakan. Kalau misalnya kita kemudian menjalankan perintah increment R0, R0-nya ini dia akan mengacu ke alamat 10 karena bank 2 itu alamatnya itu adalah 10 sampai 17. Ini 10, di sini 17. Karena register bank yang kita gunakan itu adalah bank 2, maka alamatnya itu adalah 10. Sehingga kalau misalnya increment R0, maka R0 inilah yang nilainya akan berubah. Dan kemudian kalau increment N at R0, maka data yang ditunjuk oleh alamat atau data yang tersimpan di R0 yaitu alamat 01 ini yang kemudian akan pertama. Ini nilainya kalau ini dijalankan ya, nilai di sini dia akan sama dengan di sini ya. Dia alamat karena R0-nya sama dengan 01 berarti alamat 1 ini dia nilainya akan sama dengan 01 karena increment at R0 ini dia akan menambah data ya yang lokasinya dia ditunjuk oleh R0 ini yaitu alamat 01. Nah, ini saya sekilas memberikan beberapa mode pengalamatan, mulai dari mode pengalamatan kalau yang kita gunakan di sini adalah mode pengalamatan yang tidak langsung karena kita memanfaatkan register R at R0 itu adalah dia menunjukkan alamat yang ditunjuk oleh R0. Secara detail nanti akan saya coba bahas. Kemudian Anda nanti bisa mengamati dengan menggunakan MCU 8051 ya. Ini yang kemudian menjadi kompetensi Anda juga untuk melakukan analisis dari setiap kode yang Anda jalankan itu adalah melihat peta memori. Ini adalah peta memori internalnya. Dari 00 sampai 7F ya, 00 sampai 7F. Kemudian dari 80 sampai FF Anda bisa melihat nanti peta SFR-nya. Termasuk juga Anda bisa melihat register yang dia terpengaruh atau berubah ya, terpengaruh oleh jalannya instruksi ini. Misalnya PSW begitu Anda melakukan set bit RS1 maka nilai PSW-nya atau register PSW-nya dia akan berubah. RS1-nya nilainya akan 1, RS0-nya nilainya akan 0. Di PSW ini sendiri juga ada yang lain gitu. Misalnya ada C ya, C itu adalah carry, kemudian AC itu adalah auxiliary atau carry tambahan, ada F0, ada kemudian OV. OV ini seringkali digunakan atau register ini dia read only karena dia akan menunjukkan status dari satu operasi aritmetik, operasi bitwise, operasi yang lainnya, logik. OV-nya ini dia akan terpengaruh. OV1 menunjukkan bahwa terjadi overflow, OV0 dia menunjukkan tidak terjadi overflow. Kemudian PSW1 dia tidak ada nilainya, PSW0 dia nilainya adalah P ini adalah parity. Parity dia akan menunjukkan apakah nilainya genap atau ganjil yang ada di akumulator. Jadi P ini dia akan menunjukkan nilai yang ada di akumulator ini ganjil atau genap. Akumulator ya.
Kemudian ada juga Anda bisa mengamati nanti nilai dari setiap Rn dari R0 sampai R7. Tadi begitu kita jalankan increment R0, nilai R0-nya dia akan sama dengan 1. Increment R0 ya, R0-nya dia nilai akan sama dengan 1, tapi kemudian di peta memorinya dia ada di 10, karena 10 ini dia menunjukkan alamat dari R0 di bank 2 karena kita setel nanti set bit RS-nya sama dengan 1. Ini penjelasan dari register bank yang ada di sini. Kemudian dari memori internal dan bit addressable itu kita bisa yang pertama adalah Anda bisa mengetahui setiap bit yang ada di lokasi memori internal dari 20 sampai 2F. Dari 202F ini Anda bisa mengeset nilai secara bit. Jadi misalnya Anda letakkan data di sini ya, letakkan data di alamat 20. Anda ingin mengeset misalnya move 20 ya, move 20 itu alamatnya 20H, nilainya itu adalah F0. Itu sama artinya Anda mengeset bit alamat ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, 0 dengan menggunakan alamat 00. Misalnya set bit 07, set bit 06, set bit 05, set bit 04, kemudian clear bit 03 dan seterusnya gitu sampai 00. Ini adalah bit addressable. Kemudian nilai merah itu menunjukkan 0, nilai 1 logic 1 ya ditunjukkan dengan warna yang hijau. Kemudian yang warna untuk alamat yang apa namanya? Alamat yang hijau biru ini ya, dia akan menunjukkan alamat bitnya. Berarti di sini adalah alamat bitnya 0, ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini adalah 1F. Ini 20, ini sampai 3F. Total ada 32 kan di sini, 32 alamat bit yang kemudian bisa Anda akses secara bit addressable. Anda bisa melakukan operasi tadi yang saya sampaikan, set bit, clear bit, kemudian memindahkan data secara bit ini bisa Anda gunakan memori internal di alamat 20 sampai 2F. Sedangkan yang hijau ini adalah alamat registernya. Yang Anda harus bisa membedakannya nanti ya. Kalau misalnya segmennya itu adalah bit, maka yang dilakukan itu adalah operasi bit. Tapi kalau misalnya segmennya itu adalah kode, maka yang atau data, maka yang dilakukan itu adalah yang digunakan itu adalah alamat register data dari 20 sampai 2F. Nah, ini adalah petanya gitu. Peta internal ya, memang perlu nanti Anda pahami juga. Kemudian memory bit, ini contoh yang bisa kita lakukan operasinya dengan menggunakan memori yang bit addressable ini. Kalau misalnya Anda jalankan move 20H, Anda isi dengan 0FFH itu artinya ekuivalen dengan perintah-perintah ini gitu. Set bit 00H, set bit 01 dan seterusnya. Nah, apa keuntungan kita kemudian menggunakan memory bit ini? Dengan memory bit Anda kemudian bisa menyimpan status dari sensor dari satu sensor. Misalnya gini, Anda tadi menggunakan ya port 10 untuk port 10 untuk sensor A, port 11 untuk sensor B. Nah, data setiap sensor itu bisa Anda simpan sementara di alamat memory bit. Daripada Anda menggunakan yang sifatnya byte ya, Anda kemudian bisa menggunakan yang sifatnya bit ini gitu. Jadi Anda simpan ke alamat 0H, 01H, 02H, 03H atau yang lain-lain gitu. Ini adalah keuntungannya Anda menggunakan memory bit ini. Anda mudah-mudahan bisa mempelajari ya, maksudnya memahami kalau misalnya Anda menggunakan byte ya, akan kesusahan Anda kemudian bisa mengambil nilai dari apa yang tersimpan di byte tersebut. Lebih baik Anda bisa menggunakan memory bit ini. Misalnya sensor B bit 00, artinya atau sensor A bit 00, sensor B bit 01. Kemudian Anda bisa melakukan operasi misalnya jumping gitu. JB sensor A.
Artinya nanti akan melihat nilai dari apa yang ada di memori ya, yang alamatnya itu adalah 000H ini untuk sensor A. Kemudian sensor B-nya akan melihat misalnya dari alamat data yang tersimpan di memori bit 01H dan seterusnya. Itu kalau misalnya kita menggunakan memori bit. Jauh lebih efisien ya daripada kemudian Anda menggunakan yang byte ini. Kemudian SFR juga ada yang bit addressable, misalnya P ya, P0 ini dia bit addressable. Anda bisa melakukan misalnya move P0, kemudian datanya itu adalah 01H atau set bit 80H atau set bit ya 81H, set bit 82H. Itu akan menunjukkan Anda mengeset misalnya P0 misalnya katakanlah move P0 nilainya itu adalah 02 gitu. 02 kan berarti 0000 0010. Nah, 10-nya itu adalah dia ada di alamat P01. P01 itu adalah set bit 81H. Kemudian yang lain tidak kita set ya karena nilai defaultnya itu misalnya kita sudah definisikan P0-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi ini yang kemudian bisa Anda gunakan untuk yang memory bit ini. Nah, kemudian special function register. Di special function register ini dia memetakan ya register-register yang ada di 8051, ada nilai defaultnya. Nilai defaultnya itu adalah sudah tercantum seperti ini ya. PSW itu nilai defaultnya itu adalah 80. Kemudian ada yang FF, P0 sampai P3 itu nilainya FF, yang lain 00, SP itu adalah 07. Ini ada di 8051, Anda bisa melihat. Nanti dalam analisis pun Anda perlu melihat bagaimana perubahan tiap register yang ada di SFR ini. Akses port Anda bisa menggunakan P0 sampai P3 karena P0 P3 inilah port yang digunakan untuk antar muka ke device yang lain, ke komponen yang lain, ke sensor, kemudian ke saklar, ke LED, ke yang lain-lain dia menggunakan P0 sampai P3. Nah, P0 P3 itu dia untungnya adalah bit addressable ya. Tadi P0 dari 80H Anda bisa menggunakan set bit 80H atau bisa mengambil alamat 81H untuk merujuk ke P01 ya. Kemudian P1 90 sampai 9F nanti untuk yang bitnya dan seterusnya. Ini adalah port I/O ya P0 sampai P3 yang bisa dilakukan lewat SFR. Nah, sekarang kita masuk ke mode pengalamatan. Mode pengalamatan setidaknya ada 5. Yang pertama itu adalah pengalamatan konstan secara langsung, seketika, immediate constant. Misalnya move A, kemudian ditandai ya dengan tanda crash ini. Crash akan menunjukkan bahwa mode pengalamatan atau mode pengisian register itu dilakukan secara langsung, secara seketika dengan memberikan konstan tertentu. Konstannya itu misalnya 64H. Berarti nilai A, register A akan terisi data dengan alamat dengan nilai 64H. Kemudian yang kedua mode pengalamatan itu adalah pengalamatan langsung atau direct ya, direct addressing. Ini yang akan terkait adalah internal RAM dan SFR. Kita bisa memindahkan data dari SFR ke internal RAM atau sebaliknya ya. Jadi yang bisa kita lakukan untuk memindahkan data, mengisikan data ke internal RAM maupun SFR itu adalah mode yang direct addressing. Misalnya move A 64H, artinya nanti data yang ada di alamat 64H itu akan dipindahkan ke A. Ini data yang ada di alamat 64H akan dipindahkan ke A. Atau misalnya dari P1 bisa Anda pindah ke A atau yang lain. Anda misalnya move A, P1. Itu berarti data dari P1 akan dipindahkan ke A. Dan ini dilakukan pertukaran data antar register itu bisa dilakukan dengan menggunakan pengalamatan langsung. Kemudian pengalamatan yang tidak langsung atau indirect addressing. Ini yang terlibat adalah Anda bisa menggunakan memori data internal maupun memori data eksternal. Yang bisa kita yang indirect ini, yang tidak langsung ini adalah kita memberikan karakter ya, simbol @ itu menunjukkan bahwa alamat yang ditunjuk oleh R0. Jadi misalnya move A, @ R0 ini artinya adalah
bahwa kita menginginkan memindahkan ya atau mengisikan data ke A. Datanya itu adalah dari alamat yang ditunjuk oleh isi dari R0. Jadi misalnya R0-nya adalah 64H katakanlah, maka data di alamat 64H, alamat 64H itu dia akan dipindahkan ke A. Ini kita sebut sebagai indirect. Nah, indirect itu kita bisa menggunakan R0, R1, R2, sampai R7, dan juga kita bisa menggunakan DPTR. Untuk kemudian bisa memindahkan data dari alamat yang ditunjuk oleh R0, oleh DPTR ke satu register tertentu, itu kita sebut sebagai pengalamatan yang tidak langsung. Kalau yang eksternal nanti kalau misal karena internal data kita yang ada di 8051 itu hanya 128 megabyte ya, 128 byte, maka kalau misalnya datanya itu lebih dari 128 byte atau lebih dari 256 ya, karena kita pun nanti bisa menggunakan SFR yang 80 sampai 7F, maka kita bisa menggunakan DPTR, karena dengan DPTR kita bisa melakukan indirect addressing dengan menggunakan 16 bit alamat. Kemudian ada juga register yang memang dia spesifik untuk register tertentu, mode pengalamannya yang spesifik, misalnya XOR-A, CMBA, kemudian XRLA ya, misalnya RRA dan seterusnya untuk rotate dan seterusnya, itu adalah kita sebut sebagai register base. Salah satu ciri yang ada di register base addressing itu adalah setiap instruksi ini dia biasanya dikodekan menjadi 1 byte kode. 1 byte kode ya, beda dengan yang lain. Nah, 1 byte kode itu misalnya seperti ini. Saya coba balik kembali ya. Ini adalah 1 byte kode. Kode increment R0 itu adalah 1 byte, sehingga increment R0 ini bisa kita sebut ya, kita sebut sebagai prosesnya kita sebut sebagai register base addressing, karena memang dia khusus ya, pengalamatan yang memang khusus digunakan untuk register tertentu. Ini register base. Kemudian ada juga index addressing. Beda index addressing pun menggunakan karakter add ya, add seperti ini. Kita bisa menggunakan DPTR, kita bisa menggunakan program counter. Yang dikehendaki perbedaan antara index addressing dengan indirect addressing itu adalah bahwa index addressing yang kita ambil itu adalah data yang tersimpan di program memori. Jadi kita bisa misalnya menempatkan data di alamat program memori, dan data itu bisa kita ambil dengan menggunakan index addressing. Perintahnya adalah move C. add A plus DPTR atau add A plus BC itu bisa kita gunakan untuk index addressing. Jadi Anda diharapkan nanti bisa membedakan ya antara indirect addressing itu dengan index. Kalau index yang akan diambil itu adalah data yang ada di program memori. Kalau indirect addressing yang akan kita ambil ya itu adalah data yang ada di memori data atau yang ada di RAM baik internal maupun yang RAM eksternal. Kita masuk ke mode yang pertama, immediate constant. Ini contohnya. Anda bisa mengisikan konstantanya itu dalam bentuk desimal, dalam bentuk heksa, dalam bentuk biner. Untuk heksa ada akhiran H, untuk biner ada akhiran B. Kemudian Anda pun bisa mengisikan dari akumulator maupun P1 ya. Masing-masing semua ini ada di SFR ya, sehingga dan sudah didefinisikan A itu adalah akumulator, P1 itu adalah port 1. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari sini bahwa kalau misalnya move A, terus kemudian kita masukkan data, sebenarnya adalah nilai A yang didefinisikan di sini dengan alamat E0, dia akan terisi dengan data yang kita masukkan di immediate constant ini. Misalnya hanya 64H, maka isi dari E0H dia nilainya akan sama dengan 64H ini. Demikian juga kalau mau P1, maka isi dari register P1 dia akan sama dengan ini. Termasuk juga operasi untuk aritmetik. Katakanlah misalnya add A, koma ya, kemudian crash 0 FEH. Artinya kita akan menambahkan A sama dengan A plus 0 FEH. Ini,
Dan ini kita sebut juga sebagai immediate constant, pengalamatan yang immediate constant, karena data yang di argumen ini dia nilainya adalah konstan ditandai dengan tanda slash, tanda crash ya, tanda crash bukan slash. Nah, ini adalah operasinya. Misalnya move A 100, maka kita isi A itu dengan datanya dengan 64H. Kemudian kita lakukan operasi add A dengan 2E, maka A yang nilainya 64 kita jumlahkan dengan 2 IH, itu dia konversi dari biner ini menunjukkan IH. Anda melakukan operasi penjumlahan sehingga A sama dengan A plus 2EH, sehingga dia akan menjadi 92H, akan terisi ke akumulator. Nah, ada register yang kemudian dia terpengaruh dari operasi ini. Salah satunya itu adalah PSW. Ada nilai carry-nya. Berapa nilai carry-nya? Nanti Anda silakan bisa disisihkan, Anda sudah belajar bagaimana melakukan operasi penjumlahan ya. Ini ada carry-nya atau tidak? Kalau dia nilainya 0, carry-nya sama dengan 0, berarti operasi ini dia tidak menghasilkan carry. Kemudian kalau nilai parity-nya dia sama dengan 1, maka ini nilai yang dihasilkan itu adalah even atau genap. Kalau 0 dia ganjil, kalau 1 itu adalah genap. Kemudian ada lagi overflow. Overflow itu ada di sini ya, OV gitu. Jadi kalau nilai OV-nya sama dengan 1, operasi ini dia sebenarnya kalau ditujukan untuk operasi operasi yang bertanda, itu dia tidak valid. Anda bisa melihat ya, 64 ya. 64 itu berarti dia bilangan genap ya. Dia itu bilangan positif. Ini positif ditambah positif, tapi kemudian dia menghasilkan negatif gitu. 92 kan dia negatif. Berarti kalau operasi yang unsigned, maka operasi bertanda dia itu tidak valid ya. Tapi kalau misalnya operasi yang dikehendaki atau operasi tidak bertanda, maka ini hasilnya itu adalah valid. Dan itu bisa ditujukan dari OV-nya. OV-nya nilai 1 berarti dia terjadi overflow. Nah, dari sini nanti sebenarnya si compiler C itu nanti bisa menentukan gitu. Apakah tipe datanya unsigned atau signed ya, karena di assembler itu tidak didefinisikan data bertanda maupun tidak bertanda, itu tidak didefinisikan di sana. Tapi kalau di compiler itu dia didefinisikan. Sehingga kalau misalnya ada operasi seperti ini, kemudian tipe datanya adalah signed ya, maka compiler kemungkinan atau pada saat kemudian dijalankan dia akan menunjukkan overflow gitu di sana. Atau mungkin ada warning ya dari compiler bahwa ini kemungkinan operasinya bisa timbul overflow. Nah, ini yang kemudian terjadi ini adalah prosesnya. Proses yang terjadi pada saat kita memberikan data immediate constant, baik untuk operasi pemberian data, assignment data ya, maupun operasi nanti aritmetika. Secara lebih detail nanti kita akan bahas juga tentang operasi aritmetika ini di tipe-tipe instruksi di pertemuan berikutnya. Nah, salah satu yang kemudian perlu Anda pahami itu adalah bagaimana setiap instruksi atau setiap kode assembler yang Anda buat itu kemudian diterjemahkan oleh assembler menjadi kodenya. Ini adalah kodenya. Move A 100 ya. 100 itu artinya nanti move itu dia akan terjemahkan sebagai 74 sebagai immediate constant ya, karena ini diberikan tanda crash, dia sudah tahu bahwa ini adalah immediate constant. Kemudian datanya berapa? Datanya itu adalah 64. 64 itu merupakan hexa dari 100 ini. Jadi kalau misalnya katakanlah move A, ya, kita ganti menjadi 74H gitu. 74H ya. Move A, crash ya, kemudian 74H. Maka instruksinya dia itu akan sama dengan 74 kemudian 74. Karena data yang diberikan itu adalah 74. Nah, itu nanti perlu Anda lihat ya, Anda amati dari setiap kode yang dibangkitkan, setiap kode instruksi ini kan opcode ya, opcode yang kemudian dia dibangkitkan oleh
assembler gitu. Kode hexa yang kemudian dibangkitkan oleh assembler itu perlu Anda lihat untuk kemudian bisa memahami sebenarnya setiap instruksi ini bagaimana sih kemudian assembler dia menerjemahkan. Termasuk juga tadi ya saya sampaikan lokasi memori programnya ada di mana untuk setiap instruksi ini, kemudian kenapa ini jadi 02, kenapa kemudian ini 10 dan seterusnya Anda perlu memahami. Saya tadi sudah sampaikan. Kemudian pengalamatan langsung. Kalau pengalamatan langsung Anda bisa memindahkan data dari satu register ke register yang lain. Misalnya move A 72H artinya Anda memindahkan data dari alamat register 72H Anda pindah ke A. Kalau misalnya 72H ini isinya 34, maka A akan nilainya akan sama dengan 34. Ini adalah direct addressing. Anda memindahkan data secara langsung dari satu register ke register yang lain. Kemudian ini contoh untuk memindahkan data. Misalnya ORG-nya 80.000H ya. Kemudian Anda memindahkan ini Anda tidak perlu fokus ke sini ORG 80H dia hanya menentukan alamat kode memori untuk menempatkan instruksi ini. Fokus di sini adalah pengalamatan langsungnya. Misalnya kita definisikan in-byte-nya 70H. Kemudian port satunya itu adalah 90H. Misalnya ini adalah definisi untuk port 1 ya, kita definisikan kembali P1 sebagai port 1. Kita bisa memindahkan dari in-byte ini ke port 1 dengan melalui akumulator gitu. Jadi misalnya move A in-byte, maka data dari in-byte yang nilainya 70H akan pindah ke akumulator. Kemudian move port 1 pindah ke A, maka apa yang ada di akumulator dia akan dikirimkannya atau port 1 dia nilainya akan sama dengan A seperti ini. Bisa tidak misalnya kita ya move ya port 1, in-byte tanpa kemudian melalui A. Kemungkinan bisa gitu karena kita memindahkan ya data dari satu register yang lain dan itu pun masuk ke pengalamatan langsung. Kemudian ini contoh bagaimana operasionalnya ya. Anda bisa coba mengamati ini gitu. A in-byte port 1 A. Nah, baris 13 dengan baris 14 itu sama gitu. 13 dengan 14 itu sama. Karena port 1 dia merepresentasikan 90, kemudian P1 pun dia adalah 90. Sehingga kalau misalnya kita menyatakan port P1,A itu akan sama dengan port 1,A. Ini pekerjaannya assembler untuk kemudian dia bisa membuat seperti ini. Dan akan diterjemahkan kodenya menjadi F590, F590. Bagaimana operasionalnya silakan nanti Anda bisa amati di sini, termasuk juga bagaimana isi dari setiap port 0, port 1, port 2, port 3. Karena yang terlibat hanya port 1, Anda bisa mengamati di bagian port 1 saja. Termasuk juga di alamat registernya ya, Anda bisa melihat port 1 itu dia nilainya akan sama dengan F0 ya, F0 seperti ini. Kemudian direct addressing pun bisa dilakukan di operasi aritmetik. Misalnya add A 73H, kalau nilai A-nya sebelumnya adalah FE, kemudian kita tambahkan dengan 73, maka akan menghasilkan operasi seperti ini. Artinya nanti add A 73H itu artinya bahwa A itu akan sama dengan ya A ditambah data yang tersimpan di 73H. 73H nilainya FE, maka FE-nya masuk ke sini. Kemudian nilai A sebelumnya adalah EFH, maka nilai hasilnya itu akan sama dengan ED. 1 ED akan masuk ke sini ya, akan masuk akumulator. Carry-nya dia akan sama dengan 1. Nanti silakan Anda mencoba melakukan kalkulasi ya. Operasi penjumlahan biner, kemudian paritinya sama dengan 0 untuk menunjukkan bahwa itu adalah ganjil. Ini adalah ganjil. Kemudian OV-nya sama dengan 1 bahwa operasi ini terlibat menimbulkan overflow. Kemudian direct addressing pun bisa dilakukan bit oriented. Misalnya move P10 dengan C. Artinya Anda bisa memindahkan data dari memori bit ya, dari memori bit atau dari register yang dia bit addressable, misalnya P itu ke satu register satu memory bit yang lain atau satu
register bit addressable yang lain. Misalnya C kan dia merupakan PSW ya, program store word, yang kemudian dia juga bit addressable. Kemudian parity pun dia sama gitu. Tapi ke parity kan dia read only, ada yang sifatnya read only, ada yang bisa read to write. C itu bisa read to write gitu. Sehingga Anda bisa memanfaatkan ya C ini untuk kemudian bisa Anda tuliskan dengan satu alamat tentu. Misalnya move C P1 gitu. Atau misalnya move C, berapa gitu ya. Ini adalah operasi bit oriented. Termasuk juga move C Anda isi misalnya 00H gitu. Move C, 00H artinya Anda memindahkan data dari memori bit ya, memori bit alamat 00 ke C. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan direct addressing. Jadi intinya direct addressing itu adalah Anda memindahkan data dari satu register ke register yang lain, baik secara byte ya, operasi byte maupun secara bit. Jadi registernya itu bisa bit addressable, register atau RAM-nya, RAM-nya ya, memori data internalnya itu bisa byte, bisa yang bit, bisa memori bit, bisa memori byte, atau bisa register byte atau register bit addressable gitu. Nah, itu adalah yang direct addressing atau pengalamatan langsung. Bagaimana kemudian pengalamatan tidak langsung? Pengalamatan tidak langsung itu Anda bisa memanfaatkan RN ya, RN atau DPTR. RN kalau misalnya alamat yang diakses itu adalah maksimal 255 ya, karena R itu dia 8 bit, RN itu 8 bit, sehingga maksimal dia bisa menyimpan dari 00 sampai FF. Kalau misalnya yang dikenaki itu alamatnya itu adalah 16 bit, maka Anda perlu menggunakan DPTR. Dan yang diakses itu adalah RAM ya. RAM itu adalah memori data. Misalnya kita menggunakan R ya, misalnya move R0 kita isi dengan 73. Ini immediate constant. Artinya nanti R0-nya, R0 nanti isinya adalah 73H. Kemudian move A at R0 itu artinya kita memindahkan atau bukan memindahkan, mengkopikan data dari alamat yang dituju ya, alamat yang ditunjukkan oleh R0. Karena R0-nya isinya adalah 73, maka at R0 itu dia akan menunjuk ke alamat 73. Datanya isinya 82, sehingga data 82 inilah yang kemudian akan masuk ke A. Jadi bukan 73-nya tapi 82-nya. Jadi kita bisa membaca juga bahwa move A at R0 adalah kita memindahkan data dari alamat yang ditunjukkan oleh R0, memindahkan ya data dari alamat yang ditunjukkan oleh R0 ke A. Karena R0 isinya 73, kemudian alamat sehingga data yang dipindahkan itu adalah data yang ada di alamat 73H. Datanya itu adalah 82 masuk ke A. Demikian juga seperti ini, kalau increment R0, R0-nya itu sendiri yang akan nambah. Karena R0-nya tadinya 73, maka sekarang R0 isinya adalah 74. Sehingga kalau move B at R0, maka yang akan dipindahkan ke B itu adalah alamat data yang ditunjukkan oleh alamat R0 yang isinya adalah 74 ya. 74 datanya adalah 86, sehingga 86 ini yang akan dipindahkan ke 86 ke B. Inilah pengalamatan yang tidak langsung atau kita sebut sebagai indirect addressing. Kalau mode pengalamatan 16 bit, maka kita bisa menggunakan DPTR, misalnya move X ya, tapi perintahnya itu adalah move X A at DPTR, move X at DPTR ke A. DPTR nilainya bisa 16 bit. Misalnya move DPTR ya, Anda isi dengan 8000H. Berarti DPTR isinya adalah 8000H, akan menunjuk kalau move X A at DPTR maka A akan berisi data yang ditunjuk oleh di memori ya, di alamat memori dengan alamat 8000H. Karena DPTR-nya isinya adalah 8000. Itu adalah indirect addressing. Kemudian register addressing. Tadi saya sampaikan bahwa register addressing dia besarnya itu adalah 1 byte.
Setiap perintah yang dia 1 byte itu kita sebut sebagai register addressing. Increment A, increment kemudian mov R0A, mov R0A, mov R1A dan seterusnya itu adalah register addressing karena memang dia khusus ya nanti digunakan untuk operasi register. Kemudian misalnya CMPA XOR A ini pun adalah register spesifik, exchange A juga register spesifik. Secara detail nanti kita akan bahas ya terkait dengan operasi bitwise. Ini akan adalah operasi bitwise karena setiap bit akan dilakukan operasinya maupun operasi yang exchange seperti ini. Artinya ada perintah-perintah tertentu yang dia itu memang khusus untuk register yang tertentu yang kita sebut ini adalah register specific addressing. Besar kodenya itu adalah 1 byte. Cirinya adalah seperti itu. Kemudian register spesifik pun bisa kita gunakan nanti untuk POP ya, push ACC maupun POP ACC. Push ACC maupun POP ya. Push maupun pop itu adalah operasi stack. Nanti kita secara detail akan mempelajari tentang operasi stack. Tapi saya sekilas akan mencoba menjabarkan ini dulu ya gambar ini. Gitu. Misalnya mov SP ini adalah stack pointernya kita isi datanya dengan 2 EVA. Ini adalah operasi immediate ya. Kita memberikan nilai register SP sebesar 2F. Sehingga nanti SP-nya dia akan akan mengarah ya ke 2F. Kemudian mov A kita isi dengan A. Begitu push ACC, maka nilai SP-nya dia akan naik menjadi 30H. Karena push dengan pop itu dia seperti meletakkan stack ya, tumpuk datanya kita tumpuk gitu. Begitu push ACC maka data ACC akan dimasukkan ke stack. Stacknya alamatnya 30H. Data 45 ini ya atau 2D akan masuk ke alamat 30H. Kemudian kita setel misalnya mov V, ini hanya untuk ini aja, untuk dummy saja ya, untuk membuktikan bahwa nanti nilai B-nya akan berubah gitu. Pop B, kemudian mov B ya, kemudian kita jalankan instruksi pop B. Nah karena SP-nya dia mengarah ke 30, karena sebagai stack tumpukan data yang paling atas, maka ini yang kemudian akan diambil. 2D-nya akan diambil dan akan disimpan ke B karena ini perintahnya itu adalah pop B. Itu adalah operasi stack ya, nanti kita secara detail juga akan membahas itu di tipe instruksi. Operasi stack ini akan banyak bermanfaat ya untuk kemudian Anda bisa menyimpan sementara data pada saat Anda kemudian melakukan satu operasi, begitu datanya selesai, begitu operasinya selesai Anda bisa mengembalikan datanya. Itu adalah stack. Kemudian index addressing. Index addressing itu terkait dengan penyimpanan data ya, penyimpanan data yang ada di memori program. Itu kita sebut sebagai index addressing. Kita bisa menggunakan DPTR maupun menggunakan program counter untuk menunjuk basis dari tabel tersebut. Nah, ini contoh index addressing. Misalnya mov DPTR ya. Mov DPTR 8100H, kemudian mov A 2. Kalau kita melakukan index addressing mov C ya, A plus DPTR, itu artinya kita akan mengambil data yang tersimpan di memori program. Memori program ya, ingat ya, bukan memori data, karena kita menggunakan mov C ini, dan ini adalah operasi index addressing yang alamatnya itu adalah 8102. 8102 ini adalah alamat kode ya, alamat program. Misalnya ini alamat program, kemudian data inilah yang kemudian akan diambil masuk ke akumulator. Dan index addressing itu kita bisa memanfaatkan DPTR, PC ya selain DPTR. PC itu dia menunjukkan program counter. Di program counter ini kita tidak bisa menyetel nilai PC-nya. Tapi kita bisa menyetel DPTR dan memang lebih mudah menggunakan DPTR ini. Nah, kemudian index addressing. Walaupun program counter ini dia jadi lebih maksudnya jadi lebih ringkas gitu, karena kita tidak perlu lagi kemudian memasukkan nilai DPTR. Program counter kan dia akan secara otomatis disetel oleh prosesor. Nah, misalnya seperti ini contoh. Mov DPTR lookup table. Lookup table-nya dia mengacu ke alamat yang ada di sini.
kita tidak tahu ya alamat yang ada di sini gitu. Nanti si assembler sendiri yang dia akan menentukan bahwa setiap define byte yang ada didefinisikan di sini itu dia alamatnya ada di mana saja, dan ini dia terletak di memori program ya, ini di memori program. Mulai dari alamat yang pertama itu adalah ini 0001 0001. Kemudian alamat kedua ini, alamat berikutnya dan seterusnya sampai 00011B. Kalau misalnya kita ingin mengambil data yang tersimpan di sini di alamat indeks yang kemudian dinyatakan sebagai lookup table, kita bisa menjalankan misalnya ya call get data. Ini adalah pemanggilan subroutine. Subroutine get data ini yang kemudian akan kita ambil. Kita clearkan A terlebih dahulu, kemudian kita move C ya, move C A add A plus dptr. Nanti artinya data yang ditunjukkan oleh memori alamat ya, alamat program, data yang ada di alamat program yang ditunjukkan oleh A plus dptr, ini yang kemudian akan dieksekusi. Karena clear A sama dengan 0, kemudian add A plus dptr ini, maka akan pertama kali ya dia akan mengambil data yang ada di sini. Kemudian dptr-nya berubah, bertambah ya, increment dptr. Berarti nanti instruksi berikutnya ini kan return berarti akan kembali, kemudian sjmp min dia akan loop ke sini,